Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banyuwangi 1 TV. Saat ini saya sedang berada di gelanggang olahraga Gor Tawangalun Banyuwangi. Di sini ternyata banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, terutama siswa. Dan hari ini ada sedikit berbeda ini, pemirsa. Ada latihan dari pasukan pengibar bendera Paskibra Kabupaten Banyuwangi sedang dikarantina untuk menjalani latihan. Bagaimana proses latihan dan perekrutan, penjaringan, serta bagaimana nanti penggemblengan dari pasukan Paskibra, kita akan tanya-tanya langsung sama pelatihnya yang ada di sana. Yuk. Ya, perhatikan ini dibentuk otot per otot. Nanti kalian pelaksanaannya ada 17, 8, 5. Latihan dulu ya. Langkah, tegap, maju. Oke, jalan. Nah, pemirsa, kita langsung mau tanya-tanya dulu bagaimana tentang pelatihan Paskibra Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 ini langsung bersama tim pelatih. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Ya, mohon izin dengan saya Peltu Pom Slamet Santoso. Pak Peltu. Dari Lanal Banyuwangi. Nah, saya panggilnya Pak Slamet gitu. Pak Slamet. Ya, Pak Slamet, boleh dijelaskan, Pak. Ini teman-teman adik-adik Paskibra ini sebelum berkumpul ini prosesnya seperti apa sampai terbentuk latihan hari ini? Kebetulan di Banyuwangi saya jelaskan. Jadi setiap tahun itu koordinator bergantian. Oh, okay. Kebetulan tahun 2025 ini koordinator dari Lanal Banyuwangi. Siap. Makanya kita dari Lanal yang mengkoordinir dari pelatih-pelatih. Nah. Adapun pelatih-pelatih dari kepolisian, ada dari Kodim, ada dari Lanal. Nah, untuk proses penjaringan pasukan Paskibra ini, Paskibra disiapkan pada bulan Februari kemarin. Oh, sejak Februari ya? Karena untuk ke provinsi itu sudah bulan kemarin. Itu untuk kita wajib menyerahkan anak didik kita ke sana untuk dijadikan Paskibra provinsi sama nasional. Itu yang terjaring. Mulai Februari seperti apa tahapannya? Nah, dari bulan Februari kita Banyuwangi dibagi menjadi 3 zona. Ya. Mulai dari zona 1 Kecamatan Genteng meliputi Genteng sendiri, terus Kalibaru, Glemor, Sempu, terus Songgon dan Gambira. Ya. Terus zona 2 itu kita siapkan di
Kecamatan Srono meliputi dari Banyuwangi Selatan Timur, yaitu Srono, Muncar, Sanggar, Tegal Sari, Bangurjo, Tegal Delimo, Muncar, dan Srono sendiri. Celuring ya. Celuring, ya. Kemudian betul. zona 3, Rogo Zona Jambi, 3 mulai dari Rogo Jambi sampai ke utara. sampai Wongsorejo. Nah, Ya. itu masing-masing dapat berapa orang? Dari beberapa zona itu animonya macam-macam. Ya. Ada minimal 300 orang. Minimal 300 orang. Per zona. Per zona. Tapi yang terekrut itu ada yang 75, ada yang 30, ada yang 40. Nah, terus kemudian dari yang terjaring di per zona tadi, ya, dikumpulkan jadi satu di Gor Tawangalun Banyuwangi. Oh, Pantukhir, seleksi akhir ya, gitu ya? Untuk Pantukhir. Nah. Dan terjaring 75 siswa ini. Tingkat SMA semuanya. Yang penting SMA, baik SMK, MA maupun SMA umum. Nah, itu untuk bisa lolos seleksi itu ada ketentuan syarat, misal tinggi, berat badan atau gimana itu? Kalau untuk persyaratan menjadi paskibra ya, untuk adik-adik di rumah, ya, pemirsa mungkin pengen jadi paskibra, jadi tinggi wajib. Kalau tinggi nasional untuk perempuan minimal 165. Tetapi ini karena untuk daerah, jadi kita turunkan menjadi 163. Putri. Untuk putra minimal 170 kalau untuk nasional. Nah, kalau untuk ulangi 175 ya kalau untuk putra, untuk nasional. Tetapi kalau untuk daerah kita turunkan 170. Untuk maksimalnya 180, kalau putri maksimal 170. Nah, itu kalau tinggi. Berat badan. Nah, kalau perutnya gendut gimana? Harusnya tentunya ideal. Ideal ya. Betul. Jadi kalau tinggi ideal itu dengan berat badan, tinggi badan dikurangi 110. Kalau seandainya tingginya 170 berarti idealnya orang itu beratnya 60. Nah, itu dari fisik. Dari fisik. Tinggi badan. Betul. Terus kemudian berat badan. Kesehatan, selain itu apa? Nah, kesehatan. Kesehatan jasmani baik mentalnya maupun fisiknya harus siap. Di samping itu juga ada kriteria yang perlu ditekankan lagi, yaitu fish. Wajah menarik. Minimal menarik, karena paskibra ini kan kita akan tampilkan tampilkan di hadapan pejabat undangan. Ya, undangan ini. Ya. Nah, selain itu mereka juga harus memiliki kemampuan baris berbaris seperti itu. Tentunya sekarang di sekolah-sekolah itu sudah ada ekstrakurikuler untuk PBB. Ya. Jadi di sekolahan tentunya sudah diajarkan. Makanya pada saat pelaksanaan tes kita juga akan laksanakan tes PBB juga. Nah, setelah terekrut 75. Iya. 77 sama cadangan itu ya. Bukan, karena kita kan ngirim ke provinsi. Oh ya, ada yang dikirim ke provinsi berapa? Kemarin dikirim dari 77, kita kirim 3 pasang, 6. Ya, cowok cewek. Ke provinsi. Nah, provinsi. Setelah di provinsi diseleksi lagi, ternyata lolos nasional. Banyuwangi alhamdulillah lolos nasional. Wah, alhamdulillah. Dari SMA Giri Tawuran Bangsa. Ya, kemudian anak siswa-siswi ini selama karantina masuk kemudian di karantina. Betul. Jadi untuk pengawasan supaya nanti tidak ada kendala di lapangan, semua untuk Kabupaten Banyuwangi di karantina. Jadi mulai tanggal 1 Agustus kemarin masuk karantina, tepatnya di Hotel Tanjung Asri. Ya. Nah, setelah itu pagi kita olah mereka, mulai dari bangun pagi sampai belajar malam, tidur malam kita awasi. Jadi mulai bangun sampai tidur lagi itu harus mengikuti peraturan ketentuan tim pelatih begitu ya? Betul, karena ini mencetak anak-anak yang disiplin. Ya. Kemudian bangun, pagi latihan di GOR jam berapa? Latihan di GOR dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Nanti habis ini adik-adik setelah istirahat ini kita giring lagi ke Tanjung Asri untuk makan siang. Ibadah. Setelah makan siang, ibadah. Habis itu jam 1 kembali lagi ke tempat latihan.
Ini pokoknya sore. harus mengikuti tim pelatih selama latihan ini. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Berarti dari sekolah mereka sudah dapat dispensasi khusus untuk Khusus mengikuti dari Paskibra sekolah ya? sudah. Dan sekolah-sekolah itu kalau ada anak didiknya yang terjaring Paskibraka, beliau-beliaunya itu sangat senang karena bisa mencetak Paskibra yang lain di sekolah masing-masing. Oh ya, mereka bisa menularkan ke Ya, betul. adik-adik peserta Betul. didik yang lain begitu ya. Memberikan teman-teman. motivasi terhadap adik-adik. Wah, luar biasa. Nah, selama mengikuti ini nih, tentu latihan ini mulai awal Agustus sampai kapan ini? Sampai tanggal 16. Nanti tanggal 15 pengukuhan. Pengukuhan. Pengukuhan di Pendopo dikukuhkan oleh Bupati. Setelah itu tanggal 17-nya pagi persiapan jam 10 setelah detik-detik proklamasi baru Upacara. kenaikan bendera. Tentu harapannya ini bisa melaksanakan tugas dengan baik dan Betul, benar kan begitu. betul. ya? Nah, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa dan untuk motivasi anak-anak maupun peserta didik yang saat ini masih sekolah SMP ataupun tidak akan masuk SMA di hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini. Ya, terima kasih. Ya, untuk adik-adik yang sekarang masih di kelas 9 atau SMP kelas 3, bagi yang ingin mengikuti Paskibraka, tentunya persyaratan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi harus sehat, fisik, jasmani, mentalnya pun harus kuat. Karena di sini tidak hanya latihan tetapi ditempa mentalnya. Supaya menjadi adik-adik yang kokoh untuk membimbing negara ini menjadi negara yang maju, adil dan makmur. Terima kasih. Siap. Terima kasih Iya. Pak Slamet, Siap. matur nuwun Pak Fakih, matur nuwun tim pelatih, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas Amin. dengan baik sehingga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang nanti juga akan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi. Adik-adik dari Paskibra Kabupaten Banyuwangi semoga bisa menjalankan tugas dengan baik, mengibarkan dan juga nanti melaksanakan tugas dengan baik. Itu kira-kira pemirsa wawancara kita hari ini langsung dari gelanggang olahraga GOR Tawangalun Banyuwangi dan menyaksikan latihan pasukan pengibar bendera Kabupaten Banyuwangi. Matur nuwun. terima kasih. Pamit dulu. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia nada laguku, simfoni berteku, selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi jingga. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, pasukan pengibar bendera Paskibra Kabupaten ini tentu atas dukungan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi. Dan saat ini saya bersama dengan Pak Nasrudin. Pak Nasrudin. Pak, ini untuk seleksi Paskibra ini dari tahun ke tahun bagaimana? Jadi gini, untuk seleksi itu kan kita pakai zona. Ya, bagi zona. Ada zona Genteng, zona Srono, dan zona Banyuwangi. Ya. Yang di Genteng ya sekitar Genteng, kecamatan. Iya. Itu masing-masing sekolah berhak mendaftarkan putra-putrinya untuk ikut seleksi. Dengan sesuai ketentuan kriteria yang telah ya. disampaikan tentunya Pak ya. Jadi mulai awal itu pengukuran tinggi badan. Iya. Itu semua bisa melihat, jadi tidak bisa direkayasa. Begitu kurang ya langsung. Ya. Jadi pertama tinggi badan, kemudian setelah
tinggi badan itu Berat badan. berat badan. Jadi kesesuaian antara tinggi dan berat Harus betul-betul ideal. Pak. ideal. Ya. Setelah fisik kemudian Baru baru IQ. anak-anak latihan dilatih tangannya gemetar apa enggak. Nah, ini kalau untuk yang selama program karantina anak-anak Paskibra Kabupaten ini Jadi bagaimana Pak dari Pemkab semua sendiri? dibiayai dari APBD. Ya, Jadi anak-anak itu dapat seragam Seragam. itu 3 setel, sepatu latihan, sepatu nanti untuk pelaksanaan termasuk kontrol seragam Paskibra yang untuk kemudian hari H. penginapan, makan, minum, laundry semua. Jadi free semua. Anak-anak tinggal kegiatan Selama kurang lebih mulai sampai upacara bendera upacara ya. bendera. Sampai selesai juga kan ada anunya juga Iya, Pak. iya. Iya. Jadi benar-benar anak-anak ini terjaga selama karantina Pak ya. Jadi Wajib mematuhi peraturan pelatih. yang pelatih Oke. dan kemudian semua fasilitas termasuk kesehatan ditunggu dari dinas kesehatan. Terjamin lah pokoknya Pak. Iya. Jadi orang tua wali murid atau orang tua yang anak-anaknya Itu tidak ikut khawatir Paskibra lah. tidak usah khawatir ya, Ya. karena dijamin oleh negara dalam Iya. hal ini oleh pemerintah kabupaten begitu ya Pak ya. Siap, ya. Mungkin bisa disampaikan pesan kepada pemirsa hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Iya. baik pesan secara pribadi maupun Ya. sebagai warga negara Pak. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan di acara hari ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-80 ini kita bisa terlaksana dengan baik. Kemudian masyarakat secara umum itu lebih giat lagi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Mungkin ada lomba-lomba atau minimal pemasangan bendera dan umbul-umbul merah putih ya, Di rumah supaya masing-masing. di masing-masing rumah. Nah, karena ini adalah istilahnya hari ulang tahun ya. Kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia itu ikut memeriahkan. Nah, pemirsa, saat ini kita bersama dengan adik-adik dari pasukan pengibar bendera kabupaten yang telah berlatih. Nah, kita tanya dulu bagaimana mereka selama menjalani karantina di tempat karantina. Selamat siang. Siap, Dengan adik siapa? Siap Dinar Ayu Wulandari. Dari sekolah mana? Siap SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara. Nah, bagaimana ceritanya bisa lolos seleksi sehingga menjadi pasukan pengibar bendera kabupaten dan bagaimana perasaannya? Siap, untuk perasaan pastinya senang dan bangga karena bisa mewujudkan cita-cita dari kecil yang ingin menjadi pasukan pengibar bendera di Kabupaten Banyuwangi. Nah, selama mengikuti seleksi bagaimana tantangan dan apa yang harus disiapkan? Mungkin awal-awal pastinya gugup karena banyak dari seluruh Kabupaten Banyuwangi ini yang mengikuti seleksi juga. Namun saya yakin dengan kemampuan saya, akhirnya saya meyakinkan diri saya supaya melakukan yang terbaik agar bisa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera di Kabupaten Banyuwangi. Nah, ada motivasi mungkin bagi adik-adik yang saat ini sedang duduk di bangku SMP kelas 9 yang disampaikan untuk bisa menjadi pasukan pengibar bendera Siap. kabupaten. Untuk adik-adik calon Paskibra tahun selanjutnya, mungkin kalian awal-awal pastinya ragu dengan kemampuan diri sendiri. Namun pastikan kalian tuh yakin dengan kemampuan diri sendiri karena setiap orang tuh pasti punya kemampuan dan kekurangan masing-masing. Tapi jangan sampai overthinking ataupun sampai menyerah karena pastinya kalian tuh punya kelebihan. Jadinya bisa terpilih menjadi pasukan pengibar di daerah kalian. Nah, itu dari peserta putri, sekarang yang putra. Dengan adik siapa? Siap, Firdaus. Firdaus dari Siap, Semandatara. Semada Tara. Nah, sama ini kayak pertanyaannya.
Bagaimana proses Anda mengikuti seleksi Paskibra Kabupaten? Siap, yang pertama-tama yaitu kita diseleksi dari segi fisik atau basic, yaitu dengan di lari 12 menit, push up, sit up, dan back up. Nah, itu yang pertama-tama. Terus yang kedua yaitu adalah tes wawancara. Di situ kita dites mental kita, yaitu dari percaya diri dan ilmu pengetahuan kita sendiri. Terima kasih. Tadi pemirsa wawancara kita dengan dua pasukan pengibar bendera yang berlatih di Gor Tawangalun Banyuwangi, yang mereka ternyata mulai kecil sudah ada angan-angan cita-cita menjadi pasukan pengibar bendera kabupaten. Dan tentu proses seleksi dan karantina ini dilakukan oleh tim pelatih Paskibra di Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus kita pamit undur pemirsa dari gelanggang olahraga Gor Tawangalun Banyuwangi. Kita lereh-lereh bersama pasukan mengintip aktivitas pasukan latihan Paskibra Kabupaten Banyuwangi. Saya Dedi Jumardianto. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu, lain kesempatan di program Lereh-lereh Banyuwangi 1 TV. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.